Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman ya. Nah, video kali ini masih Dokter Tifa dan Roy Suryo nih teman-teman. Oke, untuk selengkapnya kita langsung gas saja deh ke videonya. Sebagai pihak yang dituntut untuk membatalkan sprindik dan status tersangka adalah salah alamat karena turut termohon tidak memiliki wewenang eksekutif sektoral untuk membatalkan produk hukum milik termohon. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. Bahwa perkara pokok atas nama tersangka Dr. KRMT Roy Suryo Noto Disprojo telah resmi dilimpahkan oleh turut termohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026 dan telah diterima resmi oleh pengadilan. Ini perkara aku berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan termohon berdasarkan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor Stat S data 4 1899 Romawi 11 2025 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 atas nama KRMT Roy Suryo Noto Disprojo adalah sah menurut hukum. 3. Menyatakan keseluruhan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan A. Surat perintah penyidikan spesifik S1.1 garing 3147 garing Romawi 7 2025 garing Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. 4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon atau menurut ketentuan hukum yang berlaku. Salam Indonesia, salam untuk Bapak Prabowo dari Bang Hotman Paris ya. Pertama-tama, Hotman Paris mengucapkan selamat atas ketegasan Bapak Presiden dalam kasus Jampitsus. Karena tidak mungkin operasi besar-besaran tersebut dilakukan oleh polisi tanpa ada restu dari Bapak Presiden. Dan akhirnya membuahkan hasil yang sangat besar. Bravo, bravo, hebat Bapak Prabowo. Saya Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah melakukan tindakan cepat meredakan situasi polemik dugaan penanganan korupsi yang dilakukan oleh Febri Ardiansyah dalam perkara dugaan korupsi batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau gitu. Dengan cara kasusnya memerintahkan kepada Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri Pertahanan untuk melakukan langkah-langkah strategis berupa meminta mengarahkan Kapolri untuk melimpahkan perkara kepada Kejaksaan Agung. Karena apapun kalau perkara ini ditangani oleh kepolisian akan ada hambatan karena apapun nanti dilimpahkan kepada kejaksaan. Nah, kalau ini dilimpahkan kepada kejaksaan, maka akan ditangani kejaksaan terhadap pihak-pihak atau oknum kejaksaan yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi, sehingga tidak akan ada hambatan dan lancar. Karena kalau ini masih diproses oleh polisi, kesan bahwa ini ada pertentangan, ada perseteruan, ada itu akan kental. Dan juga bahkan akan terkesan saling membuka borok. Gitu. Sehingga tujuan pemberantasan korupsi tidak akan tercapai karena akan lebih banyak hiruk pikuknya, akan banyak pro kontranya, akan banyak negatifnya. Tapi kalau diserahkan, dilimpahkan kepada kejaksaan, maka pemberantasan korupsi akan menemukan jalannya sesuai koridor hukum, tidak gaduh, dan kemudian tujuan pemberantasan korupsi akan tercapai. Sekali lagi, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah mampu mengambil tindakan bijak, tindakan yang menyelesaikan masalah, tindakan yang kemudian menjadikan penanganan korupsi kembali kepada relnya. Gitu. Sang Presiden harus memanajemen, harus mengelola, mengatur
alur pemerintahan dan mengatur semua pembantu-pembantunya, menteri, jaksa agung, kapolri, dan lain sebagainya. Dan orkestrasi, manajemen pemerintahan dengan tata kelola yang baik, salah satunya mencegah dan memberantas korupsi. Dan tindakan Presiden ini menurut saya adalah tindakan elegan, menjadikan semua lembaga-lembaga di bawah kendali beliau supaya tidak liar dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Presiden Prabowo. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi. Respon dari masing-masing negara lah yang menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi. Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kejahatan semakin terorganisir, bersifat lintas batas, dan melibatkan teknologi terkini. Sehingga aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan. Bisa dilakukan pencucian yang mengakibatkan aset-aset tersebut sulit terlacak. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, tapi kesungguhan Bapak Presiden untuk memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Jadi nggak benar kalau ada hoax di media massa, ada meme-nya juga, tapi kebanyakan dari akun anonim mengatakan DPR menolak pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya ini udah 3 masa sidang ini kita terus gaspol RDPU, ya, terus membahas pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Jadi saya tekankan lagi, tidak benar hoax bahwa DPR menolak, ya. Yang ada malah kita sebaliknya, kita gaspol pakai membentuk undang-undang ini. Jadi perampasan aset ini kan sesuatu yang baru, yang sama sekali belum ada aturan undang-undangnya sebelumnya. Jadi kita akan membentuk undang-undang yang baru. Karena itu kami juga terus menerima masukan masyarakat. Ya, hari ini sudah ada Pak Dr. Didi Sunardi dan Senat Mahasiswa UIN. Jadi materi-materi yang teman-teman sampaikan ini kita akan upload di website DPR, tapi saya minta tolong nanti kalau bisa dilengkapi lagi tanggapan tertulis atas tanggapan rekan-rekan itu tadi, ya. Juga kita akan upload di website DPR karena masyarakat memantau kerja kita. Mungkin itu dulu hari ini, ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi datang aja nanti. Oke. Coba face. Abdul. Kopi dulu ini. Berapa? Ini kandungannya bagus. Terkait dengan kehadiran Pak Jokowi, menyatakan akan hadir, kemudian menunjukkan ijazahnya. Apa betul akan hadir? Jadi sekaligus saya menjawab tadi pertanyaan beliau yang ini berbeda dengan Bambang tidak sebagai sangat berbeda. Dan ini lebih bagus. Bapak hadir. Bapak akan hadir, akan menunjukkan. Hadir secara fisik? Secara fisik, jika diundang dan diperbolehkan. Hadir. Sangat berbeda. Kalau beliau mengatakan tadi bagaimana membuktikan? Ya beda lah. Hari ini Bapak hadir. Bapak sudah menyampaikan konfirmasinya akan hadir dan akan menunjukkan secara fisik jika diperkenankan oleh persidangan pengadilan. Dan tentunya itu akan membuat semua ini jadi berbeda dong. Bahasa-bahasa emas yang keluar dari mulut mereka ini kan saya tahu ini siapa ini makhluk. Ngomongnya seperti orang malaikat jatuh dari langit turun. Padahal saya tahu ini orang sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nggak mungkin minta RJ karena residivis. Kalau yang satu lagi datang ke Solo 5 hari minta RJ, ya kan, tapi ditolak, ya sudah dipastikan itu ke Solo, ya saya nggak sebutkan sumbernya, dipastikan yang satu lagi datang ke Solo minta RJ dan ditolak,
Itu dia. Ya, makanya dia kemarin pun minta dakwaannya gugur demi hukum supaya tidak masuk sidang pembuktian. Jadi bisa dipastikan mereka dua ini pengecut. Ya, tapi menuduh saya pengecut. Saya gentleman. Datang ke Solo minta maaf saya. Kenapa? Dasar saya ilmiah daripada kalian mengaku tidak RJ yang satu. Padahal datang ke Solo 5 hari ditolak. Kita sudah menyimak videonya seperti apa teman-teman. Menurut kalian gimana nih teman-teman tentang ya video yang barusan kita simak ya. Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sobat Setia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.